Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Fauzia Sirait, NPM 220826019 pada blog Special Sense akan menjelaskan tentang penyakit blefaritis. Penyakit blefaritis ini dia adalah penyakit yang merupakan inflamasi atau peradangan kronis pada kelopak mata yang melibatkan tepi pada kelopak matanya. Kemudian ini disebabkan karena iritasi, kemerahan, ataupun pembekakan pada area kelopak mata. Untuk penyebab blefaritis ini dia bisa disebabkan oleh infeksi bakteri, terutama itu adalah Staphylococcus dan juga bisa karena adanya gangguan produksi minyak oleh kelenjar meibomian dan juga adanya reaksi alergi atau kondisi dermatologis seperti dermatitis seboroid. Selanjutnya itu adalah ada beberapa faktor resiko yang terjadinya blefaritis ini yang mana yang pertama adalah kebersihan kelopak mata yang buruk, kedua penggunaan kosmetik yang tidak tepat misalnya seperti penggunaan kontak lens, kemudian kondisi medis seperti rosacea dan gangguan kulit lainnya. Selanjutnya untuk klasifikasi blefaritis ini dia ada yang berdasarkan lokasi terjadinya dan juga berdasarkan penyebab utamanya. Untuk berdasarkan lokasi terjadinya itu yang mana ada blefaritis anterior itu terjadi di tepi luar kelopak mata dekat bulu mata. Kemudian blefaritis posterior, dia melibatkan kelenjar meibomian di bagian dalam kelopak. Dan untuk berdasarkan penyebab utamanya itu dia ada yang disebabkan oleh bakteri, yaitu adalah infeksi dari bakteri Staphylococcus. Kemudian blefaritis seboroik yang terkait dengan dermatitis seboroik. Dan selanjutnya adalah blefaritis ulceratif. Ini disertai dengan luka ataupun koreng. Selanjutnya untuk pemeriksaan fisik dan klinisnya, dia diawali dengan manifestasi klinis umumnya itu dengan gejala seperti rasa gatal, terbakar, ataupun perih di kelopak mata. Terus kemudian adanya sensasi seperti ada benda asing di mata, kemudian matanya itu merah, berair, serta kadang terdapat pandangan kabur. Selanjutnya itu adalah pemeriksaan fisik yang bisa dilakukan itu dengan melakukan observasi mata, pembengkakan, dan kerak pada tepi kelopak mata. Kemudian kita lakukan pemeriksaan bulu mata yang tampak rontok ataupun berubah warna. Selanjutnya, apabila dilakukan pemeriksaan penunjang, mungkin bisa diperlukan untuk melihat atau mengidentifikasi lebih lanjut, seperti melakukan pemeriksaan dengan mikroskopik dengan kerokan kelopak untuk identifikasi bakteri. Kemudian bisa juga melakukan pemeriksaan kultur bakteri bila pemeriksaan tersebut diperlukan. Kemudian bisa melakukan pemeriksaan tes untuk mengidentifikasi kondisi kulit penyertanya. Selanjutnya, ini adalah tata laksana yang dapat kita berikan kepada pasien yang mengalami blefaritis, yang mana eh, bisa kita sampaikan untuk membersihkan kelopak mata dengan pembersih khusus dan juga melakukan kompres hangat. Kompres hangat untuk melunakkan keraknya dan membuka kelenjar meibomiannya. Dan untuk obat-obatan bisa juga kita berikan antibiotik topikal ataupun oral untuk infeksi bakteri dan kemudian kortikosteroid ringan untuk mengurangi inflamasi. Karena tadi dia itu adalah penyakit yang mengalami peradangan. Terus bisa kita berikan obat tetes mata untuk mengatasi iritasi. Selanjutnya, edukasi yang bisa kita sampaikan yaitu adalah menjaga kebersihan kelopak matanya pada setiap hari apabila penggunaan kosmetik seperti kontak lensa itu ketika sudah selesai digunakan, dilepaskan, dan ketika mata terasa kering, diteteskan um, air tetesan buat air mata buatan, kemudian juga menghindari penggunaan kosmetik yang dapat memperburuk kondisi. Apabila sudah mengalami peradangan, sebaiknya di stop untuk penggunaan seperti kontak lensa. Terus selanjutnya mengelola kondisi kulit yang mendasari secara teratur. Selanjutnya untuk komplikasi yang mungkin bisa terjadi itu dia untuk jangka panjang itu bisa terjadi kerusakan permanen pada tepi kelopak matanya, kemudian pembentukan kista ataupun abses pada kelenjar meibomiannya. Kemudian dapat mempengaruhi mata seperti konjungtivitis kronis
akibat iritasi berulang dan gangguan penglihatan sementara karena adanya inflamasi atau peradangan. Kemudian penanganan dini, pencegahan yang bisa kita sampaikan itu dia melakukan penanganan dini dan konsisten sesuai anjuran medis ketika dia sudah berobat ke dokter. Dan juga rutin melakukan kontrol ke dokter mata untuk mengevaluasinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.